Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali di video ini Madya akan mereview ya hasil diskusi Madya ya di akun rumah Kristen, rumah apologet Kristen, yang mana Madya melakukan live terhadap mereka yang membahas tentang ayat Al-Quran yang mereka coba untuk sesatkan ya, tafsirkan sendiri, dan beberapa hal yang nantinya hasilnya teman-teman saudara-saudaraku bisa lihat seperti ini ya. Ini hasilnya, mari kita simak. QS 489. Oh, Anissa 489. Anissa 489, Mbak Media Channel, silakan. Iya, temanya itu mengenai Anissa 489. Dengar suara saya? Oke, dengar saya. Iya. Dengar semua, oke. Saya sapa dulu teman-teman yang di luar ya, saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk malam ini kawan-kawan, mungkin saya nggak lama ini. Saya cuma ingin jelaskan aja maksud dari Quran surah An-Nisa ayat 89. Jadi surah An-Nisa ayat 8, ya, surah An-Nisa ayat 89. Nah, itu kalau dalam anunya An-Nisa itu 4 kalau kodenya, kode nomornya. Oke, saya hanya menjelaskan di sini aja kawan-kawan. Jadi yang teman-teman pahami mengenai An-Nisa 89 ini tidak sesuai dengan tafsirnya yang dipahami umat Islam ya. Jadi ayat ini saya bacakan dulu tafsir Qur'annya. Ini adalah orang-orang munafik, tanda orang-orang munafik yang menginginkan kalian wahai kaum muslimin untuk mengingkari hakikat yang diimani oleh hati kalian. Nah, ini tafsirnya seperti itu sebenarnya. Jadi tafsir ayat Al-Qur'an, siapa orang munafik itu, Pak? Orang munafik adalah orang dari Islam itu sendiri, yang orang dari luar masuk Islam, pura-pura masuk Islam, kemudian ternyata dia berkhianat gitu loh. Itu. Jadi ayat ini tidak menggambarkan orang-orang kafir. Tapi ini ayat belum selesai saya jelaskan dulu tafsirnya, biar kelar dulu semua ya. Menurut tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama ya, dalam ayat An-Nisa ayat 89 ini saya bacakan dulu biar kelar semua. Orang-orang munafik itu menginginkan agar kalian ingkar kepada kitab suci yang diturunkan kepada kalian sebagaimana mereka ingkar kepadanya, supaya kalian sama dengan mereka dalam hal kekafiran. Maka janganlah kalian menjadikan mereka sebagai teman-teman setia, mengingat sikap permusuhan mereka kepada kalian, sampai mereka mau berhijrah di jalan Allah sampai bukti keimanan mereka. Jika mereka menolak dan terus mempertahankan sikap mereka, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah. Nah, mereka dimanapun kalian menemukan mereka, dan janganlah kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin yang mengurus kepentingan kalian atau penolong yang membantu kalian dalam melawan musuh-musuh kalian. Nah, sini saya tegaskan dulu bahwa ayat ini bukan berbicara tentang orang kafir seperti yang teman-teman contohkan tadi dari awal. Ini berbicara ayat tentang orang kafir yang munafik. Jadi orang Islam yang munafik, yang bekerja sama dengan orang kafir, kemudian dia juga dalam posisi dia ikut menimbrung di orang-orang muslim. Pengkhianat lah, dalam posisi ini orang pengkhianat, munafik. Jadi ayat ini tidak menjelaskan tentang seperti yang teman-teman tadi dari awal omongkan tentang orang-orang kafir. Sebentar dulu, Pak, sebentar dulu. Ya, silakan. Bapak jangan ambil kesimpulan dulu. Saya berani ambil kesimpulan, kawan. Saya berani ambil kesimpulan. Tafsir dari mana itu? Tafsir dari mana, Pak? Silakan Anda buka tafsir Muyassar. Siapa ya? yang Oke, silakan Anda buka semua. Ya, silakan Anda buka tafsir Mukhtasar. Ya, silakan. Tafsir itu kan pikiran manusia ya. Kalau Anda mau mengikuti Al-Quran, kalau Anda tolong di mute dulu. Ya, oke. Tafsir itu kan pikiran manusia, pikiran orang-orang yang dulu ya. Itu kan bisa saja salah, tetapi itu yang jelas itu di dalam An-Nisa itu dikatakan orang kafir. Pak, paham? Nah, di sini orang yang bernama Fernando Siaan sudah mulai menyesatkan tafsir Al-Quran ya. Dia mengatakan ayat An-Nisa ayat 89, dia katakan itu orang kafir. Yang orang mereka itu orang kafir, padahal di sini inti subjek yang terjadi di dalam Al-Quran ini adalah orang-orang munafik yang mempengaruhi orang muslim sehingga agar menjadi orang kafir. Nah, disinilah mulai penyesatan yang dilakukan oleh orang yang bernama Fernando Siaan.
Dia sudah menyalahi aturan Al-Quran yang dimana Al-Quran itu sudah baku tafsirnya, yaitu beberapa tafsir yang seperti Muyassar, Ibnu Katsir, Jalalain dan sebagainya dan sebagainya. Ini pembuktiannya saja langsung agar jelas gitu loh, bahwa siapa yang sebenarnya yang menyesatkan di sini ya. Ini saya sampaikan kepada saudara-saudaraku agar pembuktian ini menjelaskan kepada teman-teman sekalian muslim bahwa orang ini memang menyesatkan tafsir Al-Quran. Kalau dia fair aja dia buka dong tafsirnya yang sudah baku itu, tapi ternyata dia menyesatkan dengan berargumen sendiri, menafsirkan sendiri Al-Quran ya. Ini pembuktiannya. Dia mengatakan itu orang kafir ya. Ini saya lanjut dulu. Mana Bapak lebih percaya? Tafsir apa Al-Quran? Halo? Saya jawab ya. Semua hampir 90% sini mengatakan orang munafik, termasuk tafsir Muhtasar. Saya jelaskan dulu ya, biar kelar dulu. Bapak percaya sebentar. Bapak percaya Al-Quran sebentar, saya tanya dulu. Bapak percaya Al-Quran apa tafsir? Nah, ini sudah mulai terjadi kebodohan yang dilakukan oleh Fernando Siaan. Dia mengatakan Anda percaya Al-Quran apa tafsir, ini kan suatu kebodohan. Justru tafsir itu menjelaskan tentang Al-Quran. Kok malah dia bertanya seperti ini suatu kebodohan sebenarnya, pertanyaan kebodohan yang disampaikan oleh Fernando Siaan ya. Kita lanjut. Saya jawab, Al-Quran itu harus ditafsirkan dengan orang yang ahlinya, bukan sembarangan seperti kemauan manusia yang tidak tahu ilmu Al-Quran, tidak tahu, bodoh dalam memahami Al-Quran. Berbahaya, Pak. Sebentar, Pak. Al-Quran nggak itu boleh harus seperti itu. Nah, itu ya, jelas harus tertulis. dia mengatakan sebentar Pak, nggak boleh seperti itu. Padahal dia sendiri yang betul-betul kacau. Dia bertanya seperti itu kan pertanyaan bodoh namanya. Al-Quran memang harus ditafsir. Kalau tidak ditafsir mana orang tahu maksudnya gitu loh. Dan itu juga mencegah orang lain yang tidak mengerti Al-Quran menafsirkan semau-maunya. Al-Quran sudah baku tafsirnya ini. Ini sebenarnya nih orang mulai menyesatkan dalam ajaran Islamnya. Kita lanjut. Kafir. Jelas kafir. Kenapa Bapak bisa rubah yang lain-lain? Mana kafir? Itu Di coba dalam Anda Quran itu bacakan. Anissa itu Sekarang dikatakan Anda bacakan. kafir di situ. Tidak ada yang namanya orang munafik. Selalu berasumsi. Nah, Saya bahas. di sini kan Fernando Siaan menuduh itu adalah orang kafir. Itu menjelaskan orang kafir. Nah, ini artinya dia berpikiran sendiri ya, menafsir sendiri ayat Al-Quran An-Nisa ayat 899 ini. Ini pembuktian sudah. Pembuktian kacaunya nih orang Fernando Siaan yang menyesatkan umat Islamnya. Kita lanjut. Kita bahas artinya langsung. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir. Apakah di ayat ini menjelaskan tentang orang kafir? Tidak. Secara teks saja saya bisa bahas ini. Ini bukan jadi begini ini Pak jelas mereka Madya ingin Channel. supaya kamu menjadi kafir. Bapak. Oke? Boleh saya itu? Begini Pak Madya Channel, tadi juga yang sudah saya sebutkan bahwa di situ ya saya akan ada bantahan gitu ya. Bantahan itu kafir itu siapa? Sesudah itu saya coba jelasin, nanti itu kafir itu adalah di luar Islam. Di luar Islam bisa itu Kristen, Nasrani, Yahudi, ya toh. Nah, inilah muncul akhirnya Madya Channel di sini lagi menafsirkan itu adalah orang yang munafik, betul ya Pak ya? Iya, orang yang munafik. Jadi di sini orang namanya Pro Kontra dan Channel menuduh kembali saya katanya menafsirkan. Ini kan saya sudah berbicara, datanya sudah fakta yaitu tafsir Muyassar, tafsir Jalalain. Nah, dalam hal ini kembali orang ini membuat argumen menyesatkan kembali kepada umat Islam. Saya tidak pernah berbicara itu menafsirkan sendiri kitab suci Al-Quran. Ini murni dalilnya bersumberkan tafsir Al-Quran yang benar, yang sudah baku. Nah, di sini kembali Pro dan Kontra Channel menyesatkan umat Islam dengan mencoba untuk menggiring negatif tafsir Al-Quran An-Nisa ini. Ayat 89. Kita buktikan ini pembuktiannya. Ini ayat menjelaskan tentang orang munafik. Oke. Betul, itu makanya dari Pak Madya Channel itu menjelaskan ini adalah untuk orang yang munafik, ya kan begitu. Sementara yang tadi yang kita sampaikan tidak ada di sini juga menjadi orang yang munafik. Nah, ini yang kita itu kadang membingungkan gitu loh. Kalau Anda berkata begitu, tunggu. Tolong dulu Pak. Kalau Anda Tolong dulu berkata Pak. begitu, Janganlah potong-potong Pak. Karena kalau potong-potong tidak nyambung. Tidak nyambung sayanya. Tadi kan Bapak
Jadi di situ dikatakan lagi orang yang munafik. Sebetulnya kalau dilihat An-Nisa 4 ayat 89 tersebut, jelaskan di situ kafaru. Betul kan? Orang kafir kan, Pak? Tidak ada yang orang munafik di situ. Nah, ditambah lagi nih media channel mengatakan adalah orang munafik. Jadi macam-macam nih. Ada orang kafir, orang munafik, kata gitu kan? Nah, sini ya. Kita sudah dengar sendiri ya dari pernyataan pro dan kontra. Dia menafsirkan Al-Quran bahwa ayat An-Nisa 89 ini adalah orang kafir katanya. Padahal orang kafir itu tidak ada fokus dari tema dari pembahasan dari ayat An-Nisa ayat 89. Akan tetapi fokusnya di sini adalah orang-orang munafik. Nah, di sini dia mencoba untuk menyesatkan umat Islam dengan tafsir dia sendiri di sini. Menafsirkan sendiri ayat Al-Quran, ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 89. Dia menafsirkan sendiri. Ini yang namanya penyesatan. Dia mencoba untuk berpikir logis sendiri, berpikir menafsirkan sendiri tanpa dasar yang benar menurut Al-Quran. Ini menyesatkan ini. Pembuktian saja langsung ya. Kita lanjut. Wah, mereka ingin agar kamu menjadi mereka ingin agar kamu menjadi kafir. Kalau di situ ya, nanti kafir itu siapa gitu loh. Kafir itu menurut media channel adalah orang yang munafik. Ada juga yang menafsirkan kafir itu adalah baik itu Kristen, Nasrani, Yahudi gitu loh. Nah, jangan di sini inilah suatu kebodohan namanya. Al-Quran kok dijelaskan seperti ini. Padahal tujuan utama, fokus utama dari ayat ini bukan menjelaskan orang kafir, akan tetapi di sini adalah fokusnya, subjeknya adalah mereka yang awal itu. Mereka ingin menjadikan umat Islam. Nah, merekanya ini, kalau kafirnya itu keinginan dari orang-orang munafik ini agar umat Islam menjadi orang kafir, keinginannya. Nah, disinilah kebodohan dan keinginan penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang ini, umat terjemahan ini, pro dan kontra channel dan Fernando Siaan. Ini pembuktiannya saja langsung. Sudah salah menafsirkan Al-Quran sendiri. Pertama, mencoba untuk menggiring negatif kembali. Ini fatal sekali. Kita lanjut. Nah, ini ditambah lagi nih bahwa media channel menganggap munafik. Nah, tolong jelaskan kepada kita munafiknya itu di mana kalimat munafik di sini? Nggak ada. Tadi media channel mengatakan itu dari hadis. Hadisnya hadis yang mana nih, Pak? Tolong dibuka gitu loh. Mungkin hadisnya itu kita nggak punya itu tadi yang tadi disebutin tadi. Bapak punya gitu loh. Pak media channel punya hadisnya hadis berapa, jadi mungkin saya bisa cari gitu loh, Pak. Itu mungkin Pak Lai Siahan karena jadi nambah gitu loh. Ya, saya ya kan? Itu yang saya takutin. Ketika mereka tidak percaya kepada terjemahan, mereka lebih percaya kepada tafsiran. Nah, ini yang lebih berbahaya. Tafsiran itu lebih berbahaya ya daripada terjemahan, karena terjemahan itu mengambil kata yang terdekat. Ketika dia mentafsirkan, itu bisa menjadi lebih jauh daripada yang kata-kata yang ada di kalimat ayat Al-Quran. Ini adalah suatu argumen menyesatkan kembali dari Fernando ya, dari Fernando Siaan yang mencoba untuk menyerang tafsir Al-Quran itu sendiri. Padahal tafsir ini sudah baku, terbukukan, yang dipakai umat Islam dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, di sini diserang oleh Fernando. Dia maunya Al-Quran itu ditafsirkan sendiri, nggak usah ditafsirkan menurut ilmu ajaran Islam itu yang sudah baku. Dia maunya Al-Quran itu dipikirkan sendiri, ditafsirkan sendiri semau-maunya gitu loh. Maunya si Fernando seperti itu, nggak usah ditafsirkan menurut ahli tafsir. Artinya semaunya aja, ditafsirkan maunya Fernando seperti ini. Ini omongannya ya, kita lanjut. Tersebut. Ini yang jadi masalah. Nah, media channel ini malah menafsirkan sesuatu yang saya pikir jauh dari kata kafir tersebut. Munafik dengan kafir itu kan beda. Ya, silakan media channel nanggapi, silakan. Dibuka mic-nya. Media channel dibuka mic-nya, silakan. Oke.
belum bisa bukan ya? Oke, tes. Oh, dari sana bang, dari sana. Oke, tes 1 2 tes 1 2 kedengaran? Silakan. Makanya tadi Oke. media Oke, channel jawab kalau ya. orang ngomong sebentar. Kalau orang ngomong kamu dengar dulu ya selesai. Tetapi kalau kamu bohong akan saya sanggah. Mengerti? Paham? Itu ya, silakan. Kan kita dengar sendiri ya. Padahal dia sendiri sudah berbohong ini, menyesatkan umat Islam, menafsirkan ayat Al-Quran sendiri semaunya. Tetapi kemudian dia mengatakan jangan ditafsirkan Al-Quran, kan ini suatu kebodohan namanya. Ini sudah mengintervensi ajaran Islam, mengintervensi kitab suci Al-Quran ya. Dia sendiri berargumen sendiri dengan menyerang tafsir Al-Qurannya. Oke, kita lanjut. Oke. Saya, teman-teman ya, tidak berani berbicara tanpa dasar yang kuat dalam tafsir Al-Quran ini. Ya, ini sudah terbukukan, seluruh dunia mengakui ini tafsir. Semua tafsir-tafsir yang saya bacakan ini sudah diakui seluruh dunia. Tafsir Muyasar, tafsir Al-Mufassar, tafsir Al-Madinah, Al-Munawwarah, tafsir Al-Min Fadil Qadir, Syekh Muhammad Sulaiman. Ini semua tafsir-tafsir ini merujuk semua ke ayat orang munafik. Di mana dasarnya? Silakan saya bacakan ini dasarnya, yaitu mereka Tolong dibukakan Pak. Tolong dibuka tafsir Jalalain Pak. Sorry. Kita bahas dulu sebentar. Kita bahas di mana. Anda kan bertanya di mana orang munafik ini. Saya bilangkan ini. Orang munafik ini ada dalam posisi mereka ini. Mereka ini. Ya, Anda bilang tafsir toh. Anda bilang tafsir. Tolong dibukakan Pak tafsir Jalalain Pak. Tolong dibukakan tafsir Jalalain. Di ayat ini tafsir Jalalain berbunyi seperti apa Pak? Mana? Tafsir Jalalain. Sebentar. Coba Anda bacakan tafsir, saya belum dapat tafsir Jalalain di sini. Terlalu panjang, sebentar saja. Anda baca tafsir Jalalain. Ya. Belum mana? Saya ketemu di altafsir.com, tafsir Jalalain itu ada dalam bahasa dalam bahasa Inggrisnya ya. Ini saya terjemahkan langsung dalam bahasa Inggris. Saya Inggris. tidak terima bahasa Inggris. Itu ya, oke, enggak apa-apa. Kita baca dalam bahasa Arabnya kan. Ini tafsir bahasa Inggris dan sebentar Pak. Al-Tafsir ini website resmi Pak. Website resmi Royal Al-Bait Institute of Islamic Thought. Anda buka Al-Qurannya aja kawan. Ya, Anda buka Al-Qurannya itu ketik tafsir. Anda bilang tafsir kan? Anda bilang tafsir. Tolong bukakan tafsir Jalalain Pak. Ini saya buka website resmi Pak. Begini. Tolong media channel. Tolong bacakan aja. Sebentar media channel. Begini. Ada yang salah ketika Anda mengatakan tafsir Anda lebih baik, di tafsir ini tidak lebih baik. Tafsir mana yang menurut Anda lebih baik? Jangan kepada ada yang berpihak. Paham? Nah, di sini Fernando mencoba kembali menyerang tafsir Al-Quran ya. Dia mencoba untuk mengkontradisikan tafsir-tafsir yang sudah ada itu. Di sini ini dia berargumen seperti ini. Padahal di dalam ajaran Islam, tafsir itu memperkaya hasanah dalam pemahaman kita terhadap Al-Quran. Perbedaan-perbedaan yang sangat kecil itu bukan berarti itu suatu hal yang masalah. Karena itu bisa dikorelasikan dengan melihat perkembangan tafsir itu sendiri dalam posisi suara terbanyak dalam tafsir-tafsir Al-Quran tersebut mengarah ke mana arahnya gitu loh. Tidak ada yang berselisih kok. Kita lanjut dulu. Ini kita membuka, bukan untuk menutup sesuatu, membuka sesuatu. Silakan baca dulu tafsirnya. Saya mau belum dengar. Kita baca. Tolong bacakan aja tafsirnya. Silakan baca tafsirnya. Supaya lebih fair, silakan Anda baca, Pak. Saya belum pegang itu tafsirnya. Iya, silakan. Anda kan bisa Arab kan? Anda bisa Arab. Saya sebenarnya tahu tafsir Jalalain ini. Tapi saya ingin mau tahu redaksi dia, katanya dia akan mengutip tafsir yang dalam bahasa Inggris. Makanya saya mau dengar dia membacanya, redaksi tafsir Jalalain ini. Makanya oleh karena itu saya biarin dulu dia membaca benar enggak apa yang dia baca gitu loh. Kita lanjut ya. Bahasa Arab silakan buka di altafsir.com. Saya tidak pegang tafsir Jalalain di sini. Saya pegang tafsir yang lain. Jadi aku mau tahu redaksi sampean. Saya mau tahu redaksi sampean dalam menafsirkan Jalalain itu gitu. Yang selama ini sampean dengar. Saya tolong bacakan. Oke, ini saya ketemu dalam bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Dan dalam bahasa Inggrisnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, coba silakan. Sebentar ya. Jadi saya sudah buka.
Nah, ini orang sebenarnya nggak ngerti, mengarang-arang sudah tafsirnya, seolah-olah katanya dari bahasa Inggris lah, berasal ditafsirkan dalam bahasa Arab lah. Tapi begitu dia menafsirkan itu ayat, ternyata kebohongan. Sesingkat itu dia menafsirkan tafsir ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 89 ini. Inilah suatu sebenarnya mencoba untuk menggiring negatif saja ini orang gitu loh. Namanya siapa nih? Ubaidullah. Kita lanjut ya. Bentar, saya minta waktu sebentar ya. Kalau misalnya rekan-rekan yang bisa lihat dibuka di altafsir.com. Di altafsir.com itu ada beberapa tafsir di situ. Nah, ini yang saya terjemahkan langsung ya di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terus saya terpakai Google Translate. Berani berargumen tapi dalam posisi ini dia nggak bisa menunjukkan langsung buktinya. Padahal saya tahu aja tafsir Jalalain itu memang di tafsir Jalalain itu tidak menyebut kata orang munafik, hanya saja dia tidak menyebut juga kata orang kafir di situ, tetapi tetap dilakukan dengan mereka. Tapi apapun namanya tidak bisa dikatakan bahwa itu orang kafir. Nah ini, tapi yang diolah yang dilakukan oleh orang umat terjemahan ini menafsirkan ayat itu dengan orang kafir katanya. Nah ini penyesatannya ya. Kita lanjut. Mereka rindu bahwa Anda harus kafir karena mereka kafir, sehingga Anda dan mereka setara dalam kepercayaan. Ini tafsirnya Jalalain. Silakan cross check langsung Pak di altafsir.com. Loh, tidak mungkin tafsir sependek itu kawan. Ini banyak loh ayatnya nih. Tolong Itu bacakan. panjang. Jadi Aja. media channel saya juga bacakan saja. Saya bacakan. Mereka Bacakan aja biar kelar. Ya. Mereka rindu bahwa Anda harus kafir karena mereka kafir, sehingga Anda dan mereka akan setara dalam ketidakpercayaan. Oleh karena itu, jangan mengambil teman dari antara mereka untuk bergaul dengan mereka. Jika mereka secara lahiriah menunjukkan keyakinan sampai berintegrasi di jalan Tuhan, sebuah imigrasi yang tepat akan mengkonversi keyakinan mereka. Kemudian jika mereka berpaling pada jalan mereka, tangkap mereka dan bagi pengetahuan dan bunuh mereka dimanapun Anda menemukannya. Dan jangan mengambil salah satu mereka dari pelindung untuk diasosiasikan dengan atau penolong untuk membantu Anda melawan musuh Anda. Itu tafsir Jalalain. Saya yakin ada punya lah. Coba dibuka tafsir Jalalain. Oke, terima kasih kawan. Saya bacakan aja langsung nih, saya dapat tidak tafsir Jalalain yang sesuai dengan itu. Anda membacanya tidak sesuai tadi. Saya bacakan yang pas tafsir Jalalain ya. Dalam kurung mereka ingin atau mengangan-angankan agar kamu menjadi sama dengan orang kafir, dengan mereka dalam kekafiran. Maka janganlah kamu ambil di antara mereka sebagai pembela yang akan membelamu, walaupun mereka menampakkan keimanan, hingga mereka berhijrah ke jalan Allah, yakni benar-benar hijrah yang membuktikan keimanan mereka. Jika mereka berpaling dan tetap keadaan mereka, maka ambillah mereka itu. Maksudnya tawanlah dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai pelindung yang akan melindungi, dan tidak pula sebagai penolong yang akan kamu mintai pertolongan untuk menghadapi musuh. Nah di sini dalam ayat ini mereka ingin atau mengangan-angankan. Nah yang saya tanya Anda, di sini tidak ada mengatakan mereka ingin orang kafir. Tafsir Jalalain tidak ada. Halo. Tidak ada, tapi dia apakah tidak ada loh. bentuk kata Tidak ada loh munafiknya? mereka ingin. Kata munafiknya apakah ada? Munafik, Pak. Tidak ada kata Kalau munafik. ini tidak ada kata munafik, tapi tidak ada orang kafir. Tidak ada kata munafik, selesai tidak ya, ada Pak. orang kafir. Selesai Pak Media. Tafsir, Pak. Oke, ditunggu. Nah, selesai katanya Pak Madia. Padahal barusan dia beberapa menit lalu Pak Fernando dengan pro kontra menafsirkan ayat Al-Quran ini dengan kata-kata orang kafir. Nah, merujuk kepada tafsir Jalalain, memang dia tidak menyebut kata orang kafir, tidak menunjuk kepada kata orang munafik, tapi juga tidak menunjuk kata orang kafir di sini. Nah, penyesatan yang dilakukan oleh Pak Fernando Siaan dengan pro dan kontra di sini, dia dalam tafsir ini dia menyimpangkan makna mereka ini dengan disebutnya orang kafir. Ini penyesatannya sebenarnya, pembuktian penyesatan yang dilakukan oleh mereka ini. Kita buktikan. Tidak ada orang kafir juga. Ya, Tidak ada orang tunggu Pak kafir. Media. Tidak ada kata munafik di situ ya. Tapi ada yang Bapak sebutin kafir, ya. Nah, Oke, sekarang munafik. ada tafsir yang lain. Ditunggu Media. Ini kita kalimatmu gitu loh. Saya tidak mau lompat-lompat gitu loh.
karena kalian itu orang yang lompat-lompat. Jadi yang kita bahas adalah munafiknya. Munafik dengan kafir lebih parah dari munafik ya Mas? Nah, ini orang tetap menyesatkannya. Dia tetap bertahan dengan kafir. Padahal di ayat ini sama sekali tidak menyinggung orang kafir. Bahasan dari ayat Al-Quran ini, An-Nisa ayat 89, ini merujuk kepada orang munafik. Sesuai dengan tafsir Ibnu Muyassar, Ibnu Katsir, ya, merujuk kepada orang munafik. Nah, disinilah penyesatannya yang dia lakukan. Dan kalau dia merujuk kepada tafsir lain, itu pun tidak menunjuk kepada orang kafir. Nah, di sini penyesatannya yang dilakukan oleh pro dan kontra, mencoba untuk menggiring negatif ini. Kita lanjut. Munafik itu masih Munafik lebih ya? parah. Munafik lebih parah daripada orang kafir, kawan. Oke, nggak apa-apa. Kalau munafik begitu, itu, oke karena gitu. munafik itu Kafir pengkhianat, saja. dia musuh dalam Ditunggu, media. Kafir saja itu dibunuh, apalagi munafik, betul? Penggallah leher mereka. Kan ke situ Saya kita jawab dulu. larinya. Saya jawab Ditunggu. dulu. Ini ayat. Sampean itu Bentar, jangan belum- itu. belum jelas. Karena Bentar tadi dulu. kan Saya kasih tahu bahasannya adalah bahasan munafik. Kamu mengatakan itu adalah untuk tanda-tanda orang yang munafik. Munafik saja menurutmu lebih parah daripada kafir. Kafir saja sudah dibunuh, apalagi munafik. Dipenggal lehernya. Kan begitu. Jelas ya, teman-teman? Saya jawab. Jadi Belum supaya saya jawab media dulu. channel Belum jelas. biar Belum jelas. clear. Belum jelas. Final itu Kawan, media belum jelas. channel, final. Belum jelas. Ini ayat orang munafik itu menyuruh agar mengikuti seperti mereka. Tujuannya bukan untuk menjelaskan tentang orang kafir ayat. Jadi Anda salah paham ini Mereka ayat. itu siapa? Mereka itu siapa? Mereka ini orang-orang munafik, kawan. Mereka ini orang-orang munafik. Tidak ada Menyuruh munafik. agar- Halo. Nah, di sini kembali Fernando Siahaan kembali menyerang tafsir Al-Quran yang sudah baku. Yang saya sampaikan itu tafsir Muyassar ya, salah satunya juga tafsir Ibnu Katsir. Dia menyerang itu, dia bilang tidak ada itu orang munafik. Nah, dia padahal sudah jelas sudah disampaikan. Tafsir Al-Quran yang benar di situ adalah orang munafik. Ya, orang munafik. Sedangkan di tafsir yang dia ditampilkan oleh tadi Jaya lain tidak menyebut orang kafir, tapi tidak menyebut orang munafik. Dari dalam hal ini tetapi dia di sini menuduh itu tafsirnya orang kafir. Ini kan sudah kebodohan namanya. Menafsirkan sendiri ayat Al-Quran. Ini pembuktiannya yang dilakukan oleh mereka ini penyesatannya. Kita lanjut. Di jalan lain tidak Silakan ada Anda munafik. buka tafsir. Silakan Anda buka tafsir semua hampir Di jalan lain 90% tadi itu itu tidak orang ada munafik. kata munafik. Mereka itu kafir, orang kafir. Nah, Jadi nah, orang berarti dia menuduh ya, Jaya lain mengatakan bahwa tafsir Al-Quran ayat 89 itu adalah kafir. Tafsirnya kafir. Nah, ini penyesatan. Dia sudah melenceng, mengatasnamakan Jaya lain, mengatakan bahwa tafsir ayat ini adalah Al-Nisa ini adalah itu tafsirnya subjeknya orang kafir. Nah, ini penyesatan sudah yang dilakukan oleh Fernando Siahaan dengan berani berkata seperti itu, berarti ini penyesatan. Karena di tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Jaya lain ini tidak menyebut orang munafik, tapi tidak juga menyebut orang kafir. Hanya saja dia tetap melakukan itu adalah mereka gitu loh. Itu saja yang bedain. Nah, tapi penyesatan yang dilakukan oleh Fernando Siahaan menuduh tafsir Jaya lain ini arahnya adalah orang-orang kafir topiknya. Ini suara langsung dari Fernando Siahaan. kafir, jadi orang kafir kok bisa tergabung dengan orang muslim di dalam barisan orang muslim, itu apa maksudnya? Ini kan ayat kan ini orang kafir, orang-orang munafik masih tergabung dengan orang muslim. Kemudian dia berkhianat. Jadi ini ayat Anda harus bisa Berkhianat, membaca. berkhianat di mana? Di mana kata berkhianat? Hah? Coba Anda baca pelan-pelan Berkhianat di redaksinya. mana? Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Nah, dalam hal ini orang-orang munafik ini telah menjadi kafir ya, sebagaimana ini. Jalan Ini ayat lain. sebenarnya menjelaskan. Ini Halo? ayat sebenarnya menjelaskan. Halo? Bentar. Halo, Anda dengar Ini aku ayat dek- belum kelar, saya belum selesai jelasin. Halo, Belum selesai jelasin. Ada dengar nggak? Tadi kan jalan lain. Mana di sini katanya ini apa namanya tadi yang munafik? Tidak ada munafik. Halo, itu Ya. orang munafik itu maknanya kan Anda bisa lihat itu yang mengandung makna munafik yang bahasa yang awal itu, Bang. Bahasa yang awal itu mengandung makna munafik. Bahasa awal bahasa itu kalau kamu takidiyah teruslah.
Itu Anda itu tidak ada. Lain kali kalau Anda tidak terima tafsir Al-Qur'an, yang banyak itu yang ngapain Anda ini Al-Qur'an? di tafsir jalan lain. Jangan Anda tafsirkan. Penonton di sini tidak bodoh. Coba kawan-kawan buka tafsir jalan lain. Ya. Ada nggak kata munafik di situ? Ini pembohong ini. Media, tolong jangan dilebarin. Kalau menurutmu itu bahwa di situ kafir adalah orang yang munafik, tolong sebutin hadisnya atau ayatnya. Karena di situ ini tidak ada kata munafik. Waduh, itu ini kata orang munafik. Waduh, ini orang munafik, kawan. Ini artinya merujuk orang munafik. Waduh ini, waduh yang awal tuh loh. Waduh itu munafik. Itu umum di situ yaitu mereka. Jamak mereka itu ini orang munafik. Mereka ini orang munafik. Karena ada kata munafik di situ. Itu kan tafsirmu. Nah, ya kan ini orang umat terjemahan ini kembali menuduh saya menafsirkan Al-Qur'an. Padahal saya merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsir-tafsir yang lain yang banyak merujuk kepada itu adalah informasi bahwa di situ adalah orang munafik, ya. Tafsir Muyassar salah satunya itu orang munafik. Nah, kembali orang ini menuduh kembali saya menafsirkan Al-Qur'an, padahal ini orang bodoh gitu loh. Tafsir Al-Qur'an yang benar itu kita harus merujuk kepada tafsir yang sudah baku. Nah, di tafsir jalan lain pun itu tidak menyebut orang kafir, tetapi tidak menyebut juga orang munafik gitu loh. Dalam posisi ini dia tetap berpegang kepada mereka itu. Nah, tapi di sini disimpangkan, ditafsirkan sesat oleh Fernando Siaan ini. Kita lanjut. Tafsir saya ini sudah dikorelasikan, kawan. Makanya ini sudah dari mana korelasinya? Korelasinya ini ayat sudah dikorelasikan dengan teks-teks sebelum dan sesudahnya. Anda harus paham ini ayat. Ini berbicara tentang orang munafik. Sekarang begini, ya, itu kalau Anda baca sebelum tunggu. Ya, kita kan misalnya kan bahasa Indonesianya, mereka ingin agar kamu menjadi kafir. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, betul? Stop dulu, saya bahas, stop dulu. Sebelum kawan, stop dulu, jangan dipotong dulu. Mereka ingin menjadi orang kafir. Berarti ini tidak membahas tentang orang kafir. Sekali lagi, ini tidak membahas tentang orang kafir. Sekali lagi. Ini membahas tentang orang munafik. Halo, yang jelas. Kalau Anda tiba-tiba ujung Anda, kalau dianya kafir dipenggal, kan begitu intinya gitu loh. Apalagi munafik. Ini gambaran Al-Qur'an yang menjelaskan tentang orang munafik yang ingin menjadikan itu orang seperti orang kafir. Itu gambaran ayat ini. Bukan orang munafik. Terserah, kita ikutin polamu. Orang munafik ingin agar kamu menjadi kafir. Ya, nah, itu. Tapi bukan orang yang dibahas bukan orang kafir. Sebentar, yang dibahas bukan orang kafir temanya. Orang yang dibahas bukan orang kafir. Terserah. Ya, orang munafik. Darimu. Kita ikutin dulu ya. Kita ikutin nih. Ya. Yang kita bahas kembali, selain orang kafir, siapa orang kafir menjadi kafir? Berarti dianya tidak mengikuti Muhammad dan Rasul dan Allah ya. Betul? Coba Anda baca terjemahannya aja. Terjemahan benar, saya coba Anda baca apa itu? Mereka ingin agar kamu menjadi kafir. Munafik tadi ingin agar kamu menjadi kafir. Berarti kamu betul. itu kan orang muslim atau orang Islam. Ya, menjadi orang kafir. Islam. Kalau dia jadi kafir, dengar dulu dong. Kalau dia sudah kafir, bunuhlah mereka, penggallah batang leher mereka. Kan ke situ kita intinya. Berarti boleh dong orang kafir, apalagi munafik untuk dipenggal. Begitu? Tapi lawanlah ayat mereka. Dengar sebentar, ayat ini tidak membahas tentang orang-orang kafir yang seperti Anda tuduhkan itu dari awal. Ini ayat membahas tentang yang kita tuduhkan orang kafir yang bagaimana? Yang dibunuh orang munafik. Yang dibunuh orang munafik. Bukan yang dibunuh kafir. Orang munafik, bukan orang kafirnya. Orang munafik. Bukan orang kafirnya, orang munafik yang berkhianat. Begini, kita kan bahas pro kontra. Dianya murtad saja itu boleh dibunuh, apalagi orang kafir dan munafik. Ini ayat tidak membahas tentang orang kafir. Ini ayat tentang orang munafik. Sekali lagi, jadi Anda jangan ikuti. Di situ tidak ada kata munafik. Oke. Ya udah, kalau Anda tidak ikuti ini Fernando Siaan sudah betul-betul kacau memang orangnya. Sudah jelas sudah saya sampaikan bahwa itu menjelaskan bahwa orang munafik.
Semua tafsirnya banyak menjelaskan tentang orang munafik. Jalan lain saja yang tidak menyebutkan orang munafik. Hanya saja dia tidak menyebutkan juga orang kafir. Tetapi ini tetap ngeres saja nih orang. Namanya siapa namanya? Fernando Sian ini. Betul-betul geblek gitu loh. Otaknya tuh nggak karu-karu, nggak beres lah gitu loh. Kita lanjut ya. Anda tidak bacakan sesuai ya. dengan Al-Quran. Saya tidak bacakan sesuai dengan kebohonganmu pemahaman ya. Al-Quran. Silakan baca. Kebohonganmu. Oke. Baca dulu. Mereka- Saya ingin kalau Anda bisa berkata begitu, baca semua tafsir yang ada yang saya terkena dalam ini. saya baca dulu kebohonganmu ya. Saya bongkar ya. Ini tafsir jalan lain. Silakan. Mereka Silakan. ingin mengangan-angankan agar kamu kafir hingga kamu menjadi Mereka sama siapa? dengan mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka itu Mereka kalian, tahu nggak? Kalian yang umat Islam. Oke? Salah, betul. Mereka itu kalau dalam pemahaman ini adalah orang munafik yang jadi kafir, yang Munafik yang menyusup ke dalam mana? Islam. Yang makna itu, Iya. makna yang awal mereka itu, yang menyusup itu kan orang munafik ke dalam barisan Islam. Bagaimana sih Anda ini? Mana Ini orang ayat munafik? menjelaskan Jelas-jelas di situ tidak ada munafik. Makanya Jadi Anda mereka mengingkari ingin tafsir mengangan-angankan agar kamu kafir. Nah, Ya, berarti orang munafik kafir ini, itu menginginkan Aduh, kamu udah jadi paham. kafir gitu. Paham? orang munafik ini ingin agar orang Islam itu jadi kafir. Anda harus betul, paham. ya. Munafik tidak ada, munafik nggak ada. Munafik Ya nggak udah ada. terserah Anda lah. Karena Anda orang kafir, Anda nggak percaya tafsir Al-Quran yang benar. Itu aja. Itu Ini tidak sudah ada benar kata dijelasin. munafik. Tidak Coba ada Anda kata munafik baca di tafsir situ. yang lain. Sekarang, Ya, sekarang ini Anda saya sekarang baca. tafsir yang lain. Mereka ingin kamu. Tafsir Muyassar, atau coba Anda baca. munafik. Oke, ada perbedaan ya media channel Baik. bahwa Ada perbedaan. media channel mengapain Perbedaannya bahwa juga itu munafik. tidak ada Oke, menyebut orang ditunggu kafir. dulu, Kok ditunggu perbedaannya? dulu. Ditunggu Perbedaannya friend, ada menyebut orang kafir. ditunggu friend. Apa? Kita lanjut lagi Nah, dong. dia kan mengutip tafsir jalan lain. Perbedaannya juga yang jelas, itu tidak menjelaskan tentang orang kafir, tetapi jalan lain ini hanya menyebut mereka. Nah, sedangkan tafsir-tafsir yang lain semua rata-rata menyebut orang-orang munafik. Nah, ini fakta yang terjadi. Nah, oleh karena itu Fernando Sian dan teman-temannya ini sangat menyesatkan argumennya dengan mengatakan bahwa itu adalah informasi tentang orang-orang kafir. Nah, ini menyesatkan sebenarnya ya. Dia menuduh ayat An-Nisa ayat 89 ini informasi tentang orang kafir. Itu menyesatkan sebenarnya menurut umat Islam. Menurut dalam tafsir Al-Quran ini. Kita lanjut dulu. Kalau itu sudah ada perbedaan dan nih kita ada pro dan kontra di situ kan tidak ada ya memang yang pro dan kontra yang ideal itu yang adalah keberpihakan. Ada itu bahwa Intinya mengatakan ini munafik. tidak menyebut orang Tunggu, kafir itu. loh. Tetapi Intinya tidak menyebut orang kafir loh. kita kan ada Ada. perbedaan nih. Kita lanjut lagi ke berikutnya bahwa tafsir yang lain. Baca tafsir yang bunuhlah lain. mereka, tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Begitu kan? Nah, mereka itu siapa? Yang di dalam Ya, barisan Islam itu. Masa orang Islam? Terjemahanmu apa? Terjemahanmu apa? Kalau Betul. kamu itu Saya apa? balik kepada terus mereka saya tanya Anda karena Anda bukan percaya nih dengan tafsir yang itu. Mereka Orang itu siapa? kafir. Saya kan bukan percaya. Saya kan membacakan. Nah, makanya Suratmu. jangan sok tahu tafsirnya kalau sudah nggak ngerti gitu. Oh bukan Tahu. kita bukan sok tahu. Tafsir Kak. itu gampang saya itu tanya dia. Anda. Bukan sok- Sekarang saya tanya Kamu Anda itu juga- mereka itu bunuhlah siapa? Walaupun kamu Islam Mereka. bukannya kamu lebih tahu gitu loh. Kita kan mau tahu gitu loh. Lah, saya kan sudah jelasin. Mau tahu tapi menyesatkan, berargumen yang lain. Ya, menafsirkan sendiri Al-Quran itu kan bukan mau tahu, itu menyesatkan orang Islam. Namanya menyesatkan ajaran Islam. Tafsir Al-Quran yang sudah baku ditentang kemudian disesatkan oleh orang-orang ini gitu loh. Ya, orang mereka ini. Kita lanjut. Ini menjelaskan tentang sifat orang kafir, orang munafik yang masuk ke barisan orang Islam, yang ingin menjadikan orang Nggak ada kata Islam. barisan di situ. Barisan dari mana kamu ngarang aja kamu? Ini kan tafsirnya yang saya bacakan. Barisan dari mana? Nggak ada kata barisan di situ. Sekarang Anda baca Ini terjemahan. kebodohan Fernando Sian ini. Dia sudah dijelaskan bahwa tafsir yang benar seperti ini kita bukan bicara teks kontekstual lagi ayat per ayat, tetapi bicara tafsir ini. Barisan ke apakah yang jelas ini adalah informasi tentang Al-Quran yang menjelaskan bahwa ini menjelaskan tentang orang munafik. Itu aja intinya gitu loh. Nah, saya bacakan sekarang. Coba Anda bacakan sekarang terjemahannya. Saya Iya, langsung mereka artikan. ingin Bacakan. atau mengangankan agar kamu kafir
Stop lu, Ya. stop. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa lu? Mereka menginginkan menjadi kafir. Siapa ini mereka? Stop dulu. Orang kafir. Nah, ya. Orang kafir menginginkan. Nah, di sini kan Fernando kembali menyesatkan umat Islam, menafsirkan sendiri ayat ini katanya orang kafir. Ayat yang saya tanyakan tadi. Ini suatu penyesatan sebenarnya di dalam ajaran Islam. Inilah yang saya katakan bahwa dia menafsirkan sendiri ayat Al-Qur'an. Menafsirkan sendiri ayat Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan tafsir yang sudah baku ya. Kita lanjut. Jadi orang kafir nggak nyambung kawan, nggak nyambung. Ya, yang kamu bilang ini berada di tadi kan barisan yang Islam. Dengar. yang mau Sebentar, yang- Pak. Sebentar. Oke, terus. Mereka itu orang kafir menginginkan agar kamu itu siapa? Umat Islam kafir, agar kamu kafir. Dia menafsirkan sendiri ayat Al-Quran. Fernando Siaan berani menafsirkan sendiri. Ini kasus ini sebenarnya. Fernando Siaan ini bakal kasus ini. Kalau dia tidak minta maaf kepada umat Islam bakal kasus ini. Kalau sampai ada yang menuntut kasus ini penistaan Islam agama bakal kena dia. Karena dia menafsirkan sendiri ayat Al-Quran, tafsir ayat Al-Quran ini. Yang sebenarnya tafsir yang benar menurut ajaran Islam adalah di situ mengandung makna orang munafik ya, tapi dia di sini mencoba untuk menafsirkan sendiri ayat Al-Qur'an. Ini sebenarnya kasus ini. Kita lanjut. Kamu menjadi kafir, umat Islam menjadi kafir. Paham? Hingga kamu menjadi sama dengan mereka dalam kekafiran. Selesai sudah. Oh, Ini ayat. Sebentar. Makanya kalau menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan asbabul wurudnya. Ini ayat barisan. Ini ayat adalah barisan orang-orang. Asbabu TKW aja, asbabu urut. Makanya Asbabu TKW kalau mau aja. baca Al-Quran itu, menafsirkan Al-Quran itu yang benar gitu. Jangan asal Iya, dari kencing. awal. Nah, di sini kan sebenarnya panjang sih ini perdebatan, teman-teman bisa lihat di link-link mereka. Saya hanya mengambil kesimpulannya aja, membuatkan video yang dimana mereka menafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran itu dengan semaunya tanpa mengikuti teks dari para penafsir Al-Quran yang benar gitu loh. Nah, ini sebenarnya kasus sebenarnya orang ini. Kalau mereka orang-orang Islam tahu ini dan mereka ingin kasuskan ke polisi bakal masalah ini. Karena dia sudah berani menafsirkan ayat Al-Quran itu sendiri gitu loh. Tanpa ada bekal apa-apa, tanpa sesuatu hal dia sudah berani menafsirkan. Ini fatal ini sebenarnya. Terutama yang bernama Fernando Siaan dan pro dan kontra channel ya. Oke. Untuk informasi ini saya sampaikan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.